Ibu dan Bapak, saudari-saudara, teman-teman muda, serta anak-anakku yang terkasih. Sebagaimana dalam pengantar tadi saya sampaikan bahwa hari ini secara istimewa gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Itu artinya tahun liturgi gereja, khususnya di tahun liturgi B, akan segera berakhir. Dan kita akan memasuki dan membuka tahun liturgi gereja yang baru, ditandai dengan masa penantian, yaitu masa Advent. Pertanyaannya adalah, apa dan siapa yang kita nantikan? Jawabannya sudah jelas. Yang kita nantikan adalah Yesus, Sang Bayi Mungil, yang adalah Juru Selamat di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita dan komunitas kita. Menarik bacaan-bacaan yang ditawarkan pada kesempatan Ekaristi kita pada Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Kalau kita melihat dengan teliti apa yang sebetulnya terjadi dan dialami antara bacaan pertama kitab Mazmur dan juga nanti dalam bacaan kedua dan bacaan Injil. Menarik bagi saya ketika merenungkan dan mencoba untuk merefleksikan bacaan-bacaan yang ditawarkan ini. Ada dua hal yang berbeda dan sangat mencolok terjadi di situ. Kalau kita merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam, Raja identik dengan kekuasaan, kehormatan, dan kemegahan. Itulah yang digambarkan dari kitab Daniel. Dikatakan di sana, kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Ditambah lagi dalam kitab Mazmur dikatakan, Tuhan adalah raja, ia berpakaian kemegahan. Itulah gambaran seorang raja dari kacamata dunia, sebagaimana yang kita juga pahami dan ketahui bersama. Tetapi yang menarik di dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan hal yang berbeda. Bacaan Injil dan Yesus sendiri mengungkapkan bahwa Yesus sendiri pertama-tama bukan mengakui Dia sebagai raja yang dalam tanda petik sebagaimana yang kita pahami di dalam pikiran kita sebagai manusia atau dalam alam pikir dunia, dengan kekuasaan, kehormatan, dan juga kemegahan. Tetapi Yesus mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Raja yang Yesus maksudkan adalah Dia sendiri yang pada akhirnya rela untuk diserahkan sengsara dan bahkan mengalami kematian. Tentu kalau kita melihat apa yang menjadi berbeda, ini membuat kita membingungkan. Bacaan pertama dan kitab Mazmur mengungkapkan dan memahami gambaran seorang raja. Tetapi bacaan kedua dan juga nanti bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan menampilkan hal yang berbeda. Tentu saya secara pribadi juga bertanya-tanya sebagaimana yang juga ditanyakan oleh Pilatus. Jadi, apakah engkau seorang raja? Seorang raja yang diserahkan, bahkan akhirnya mengalami penderitaan dan juga mengalami kematian. Di dalam bacaan kedua juga ditegaskan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, dan juga mereka yang telah menikam dia. Lihat, ada penderitaan dan bahkan kematian. Itu gambaran seorang raja yang digambarkan dalam bacaan kedua dan juga di dalam bacaan Injil. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita bisa jadi bukan Kristus Raja semesta alam yang ada di dalam hati kita, melainkan keegoisan kita. Kalau kita dirajai oleh keegoisan kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ketakutan, kekhawatiran,
kesakitan, bahkan merasa hidup tidak berarti. Ini perasaan-perasaan yang acap kali dialami oleh kita sebagai manusia. Mengapa demikian? Karena hidup kita dan bahkan hati kita dikuasai dan dirajai oleh keegoisan di dalam hati kita. Hal berbeda ketika hati kita, ketika hidup kita seluruhnya dirajai oleh Kristus sendiri, maka yang terjadi adalah hidup penuh dengan kedamaian, hidup penuh dengan sukacita, dan merasa bahwa kita akhirnya berarti bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan juga bagi komunitas kita. Pertanyaan refleksi yang mungkin bisa kita renungkan bersama di dalam kehidupan kita bersama adalah, apakah selama ini hidup kita dirajai oleh Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, ataukah kita dirajai oleh keegoisan kita? Kalau kita sudah menghidupi dan mengimani Kristus Raja semesta alam hidup di dalam hidupku, bersyukurlah. Tetapi kalau belum, mari kita berjuang bersama-sama, memohon rahmat dan berkat Tuhan di dalam Ekaristi hari ini, supaya sungguh-sungguh Kristuslah yang sungguh-sungguh merajai di dalam kehidupan kita.